ya. Untuk menentukan besar sudut itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan alat, yang kita mengukur dengan menggunakan alat, ataupun kita menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Ya, ini yang ada di contoh soal nanti yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mencari tahu dulu jenis-jenis sudut ya. Jenis-jenis sudut ini mungkin beberapa dari kita sudah mempelajari di SD waktu itu ya. Tapi mungkin belum sampai lengkap ya, belum sampai lengkap. Kita akan lengkapi di SMP ini. Pertama ada sudut lancip ya. Sudut lancip itu adalah sudut yang letaknya atau besarnya itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kalau saya ngomong antara, berarti 0 dan 90-nya itu ini enggak masuk ya. Berarti di antara itu ya. Lebih dari 0 dan kurang dari 90. Ya, lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Nah, ini apa ini ya di tengah-tengah ini ada kayak begini. Ini kita sebut sebagai alfa ya. Jadi nanti selain penamaan sudut yang sudah kita pelajari kemarin, itu ada satu lagi yaitu menggunakan Greek alphabet atau huruf-huruf Yunani ya. Yang alfa, beta, gamma seperti itu tuh biasa nanti buat menamakan sudut. Jadi ada alfa, ada beta, kemudian ada gamma, dan terakhir ada theta. Ya, ini biasa nantilah. Selain A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z gitu ya, itu kita akan pakai variabel untuk sudut itu biasanya alfa, beta, gamma, theta ya. Oke, kita balik lagi. Sudut lancip berada di antara 0 dan 90. Kemudian sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat ya. Mayoritas dari kita sudah tahu 90 derajat siku-siku. Kemudian nanti akan saya coba tunjukkan ya apa maksud dari besar sudut ini secara grafik. Kemudian sudut tumpul ya, sudut tumpul itu kalau sudah lebih dari 90 derajat ya, sudah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Artinya antara 90 sampai dengan 180. Kemudian sudut lurus itu kalau besarnya sama dengan 180 derajat itu kita sebut sebagai sudut lurus. Kemudian lebih dari 180 derajat sampai dengan kurang dari 360 itu kita sebut sebagai sudut refleks. Dan terakhir sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, kita coba lihat ya bagaimana maksud dari itu semua. Apa maksudnya sudut lancip, sudut siku-siku, kemudian tumpul, sudut lurus, dan sampai terakhir sudut satu putaran penuh. Share screen saya sudah kelihatan? Share screen-nya sudah kelihatan? Udah. Saya Oke. Jadi kita akan mulai dari sini. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sudut, sudut itu dibentuk oleh dua sinar garis. Ini kita anggap sebagai sinar garis ya. Kemudian ini sinar garis yang kedua. Nah, besar sudutnya itu ada di sini. Ini besar sudutnya nanti dilambangkan sebagai garis merah ini nanti yang akan bergerak besar sudutnya. Ya. Kemudian garis yang melengkung ini alat ini sebagai alat bantu aja ya buat menggambarkan satu putaran nanti. Oke, sebentar saya hapus dulu. Jadi ini kaki sudutnya kalau saya gerakin ya. Kaki sudutnya kalau saya pindahin, kita mulai dari 0 derajat ya. Nah, 0 derajat ini dia tidak membentuk sudut apapun. Ya, jadi dua kaki ini kalau berimpit, dua kaki sudut kalau berimpit dia tidak membentuk sudut ya. Sudut 0 derajat di sini kalau dua-duanya di sini. Tapi kalau sudah mulai 0,1 dan seterusnya, nah ini sudah mulai sudut lancip ya. Sudutnya itu adalah yang ada di sini. Coba kalau kita hilangin aja ya 0,0 ya. Sudutnya ada di sini nih ya. Sudut lancip. Kemudian kalau kita gerakin ke atas lagi ini masih sudut lancip
Selama dia masih di bawah 90 derajat dan di atas 0 derajat, maka ini kita sebut sebagai sudut lancip. Angkanya di sini kelihatan? Nggak bisa saya gedein angkanya. Sini angkanya 43 ya, dan seterusnya sampai dia, kalau misalkan kita pindahin sini, ini sama dengan 90 derajat. Ketika sama dengan 90 derajat, maka ini yang tadi kita sebut sebagai sudut siku-siku ya. Kita sebut sebagai sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Nggak kebaca iPad-nya. Sebentar ya. Tunggu dulu sebentar. Kenapa tidak mau ini? Nggak kedetek ya?
Nah, baru muncul ya. Oke, kita balik lagi. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi sudut lancip, kemudian sudut siku-siku. Ini ya, sudut siku-siku itu biasanya ada lambang apa ini namanya, kotak seperti ini, menandakan dia sudut siku-siku, dan biasanya nanti di soal-soal itu tidak dikasih nih angka 90-nya, tapi dikasih cuma lambang kayak begini aja. Ya, kalau ada lambang seperti ini berarti sudut 90 derajat ya. Kemudian lanjut di atas 90 derajat, di atas 90 derajat ini sudah mulai sudut tumpul. Ya, sudah lebih dari 90 derajat ya. 91 misalkan 91 derajat seperti ini, kemudian seterusnya sampai 100. Nah, ini yang kita sebut sebagai sudut tumpul. Ketika menyentuh 180 derajat, ini yang kita sebut sebagai sudut lurus. Kenapa dia disebut sebagai sudut lurus? Karena dua kaki sudutnya ya, kaki sudut yang ini dan kaki sudut yang ini itu membentuk garis lurus. Ya, garis lurus. Jadi ada di sini dia. Ya, jadi garis lurus. Oke. Itu yang kita sudut lurus. Kemudian selanjutnya sudut refleks. Ini sudut refleks itu lebih dari 180. Jadi mulai 180 ke atas, ini yang kita sebut sudut refleks. Lihat gambar yang merah ini ya. Ini yang kita sebut sebagai sudut refleks. Besar sudutnya sama dengan 200 derajat dan seterusnya, 226 sampai dengan 270 di sini ya, pas 270 derajat. Kemudian sampai dengan di sini. Ya, ini yang disebut sudut refleks. Yang merah itu ya, besar sudut refleks. Ketika pas 360 derajat, ya, itu yang kita sebut sebagai sudut penuh ya. Karena 360 derajat itu sama dengan 0 derajat, nanti dia akan mulai dari ulang lagi. Jadi satu putaran penuh itu akan mulai dari 0 lagi. Oke, sampai sini dulu jelas? Besar sudut, lancip, 90 derajat, tumpul, lurus, refleks, penuh. Nah, penuh sampai ini ya. Satu putaran penuh. Oke, tadi itu ilustrasi jenis-jenis sudut ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana menghitung. Saya nggak bahas mengukur karena minggu lalu sudah saya simulasikan ya, bagaimana caranya menggunakan busur. Nah, sekarang saya akan coba langsung ke bagian yang ini. Di halaman 74, contoh soal nomor 1 ya. Di buku kalian halaman 74 di contoh soal nomor 1 itu ada soal seperti ini. Di sini ada A derajat, kemudian ada sudut 152 derajat dan sudut 83 derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut A? Berapa besar sudut A? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi cara menghitungnya adalah kita harus tahu dulu ini semuanya kalau dijumlahkan ya. Semuanya kalau dijumlahkan ini sama dengan 360 derajat karena ini berkumpul ya. Jadi satu putaran penuh di sini. Ya, ini harus kalau dijumlahkan ini semuanya total 360 derajat. Berarti kita tinggal menghitung jumlah dari ini semua, yaitu A derajat ditambah 83 derajat, kemudian ditambah 152 derajat, itu sama dengan 360 derajat. Ya. Kemudian 83 ditambah 152 itu sama dengan 235.
235 ini. Kemudian kita akan hilangin si 235-nya ini. Ya, kita hilangkan atau kita eliminasi. Kita kurangin 235, pindah ke sebelah kiri. Sehingga kita dapat besar sudut A derajat itu sama dengan 125 derajat. 360 dikurangi 235 sama dengan 125 derajat. 125 derajat. Nah, sinilah kita dapat besar sudut A. Sampai sini dulu jelas? Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, nomor 1B. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya. Oke, yang B. Hampir sama, bedanya adalah di situ. Tadi seperti yang saya bilang, ada gambar kotak. Ya, hanya ada gambar kotak di sini nih. Kalau di sini saya kasih angka sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena kotak itu menandakan dia itu sudut siku-siku, dan sudut siku-siku itu angkanya itu sama dengan 90 derajat. Ya, 90 derajat. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang soal yang pertama tadi ya, 1A tadi, contoh 1A. Kita akan menghitung jumlah dari semua sudutnya ini. Satu putaran penuh. Jadi 5x ditambah 2x ditambah 123 ditambah 90. Ya, 2x ditambah 5x ditambah 90 ditambah 123. 90 ditambah 23 itu sama dengan ditambah 123 sama dengan 213 derajat. 2x ditambah 5x itu 7x ya. Kemudian kita eliminasi si 213 derajatnya ini ya, ini yang akan kita eliminasi. Ya, kita akan eliminasi si 213 ini. Eliminasinya dengan cara apa? Dengan cara pindah ruas. Pindah ruas ke sebelah kanan. Pindah ruas ke sebelah kanan itu menjadi dikurangi 213 ini. 360 dikurangi 213 sama dengan 147. 7x sama dengan 147. Kita hanya butuh x-nya aja. Sehingga yang sebelah kiri ini harus dibagi 7 ya. Ini harus dibagi 7. Sebelah kanan juga harus dibagi 7. Atau pindah ke sebelah kanan 7-nya ya. Sehingga x sama dengan 147 dibagi 7 sama dengan 21 derajat. Sampai sini dulu jelas? Untuk yang 1A dan 1B, kita pakai aljabar yang sudah pernah kita pelajari di semester 1 ya. Jadi ini digabungin aljabar dan sudut. Nah, problem selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita menghitung sudut yang dibentuk oleh sebuah jarum jam pada waktu tertentu. Saya hapus dulu ya. Ada dua cara, ada yang dijumlah, ada yang dikurang ya. Kalau di buku kalian itu contohnya dikurang tadi. Oke. Nah, gimana caranya kita menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam? Ini contohnya adalah jam atau pukul 02.40 ya. 02.40. 02.40. 02.40 itu kan berarti yang jarum pendeknya ini tadinya di angka 2,
ya. Kalau jam 2 itu kan pas di angka 2. Tapi karena dia udah lewat 40 menit, berarti dia sudah bergerak sampai sini yang jarum pendeknya. Nah, kita coba lihat dulu karakteristik dari sebuah jam analog ya, jam yang manual. Jadi gimana sih jam itu karakteristiknya? Ya, kita lihat jarum panjang dan jarum pendeknya. Jadi jarum pendek itu, kalau jarum panjangnya itu bergerak, dia ikut bergerak. Ya, akan seperti itu ya karakteristiknya jam ya. Dan seterusnya sampai ke angka berikutnya, yaitu ketika yang pendeknya itu sudah melalui satu putaran. Kalau udah berputar selama satu putaran penuh, maka jarum pendeknya ini akan berpindah ke angka berikutnya. Kalau tadinya di angka 12 sudah berarti pindah ke angka 1. Kalau pindah ke angka 2 berarti syaratnya yang biru itu juga harus melewati satu putaran penuh. Oke, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar sudut yang dilewati oleh jarum ketika dia itu melewati satu angka ke angka berikutnya. Contohnya dari 1 ke 2. Ini besar sudutnya berapa derajat sih? Besar sudutnya berapa derajat? Ada yang tahu? 30. Dari mana 30 derajat? Karena 12 ke 3 itu 90 derajat. Ya, ini ya sebelah kanan ini 360 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Ya karena tadi ada 12 angka kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 itu ada 12 angka. Sedangkan satu putaran penuh itu 360 derajat. Maka setiap pindah angka itu adalah sini 30 derajat. Pindah angka lagi ini 30 derajat. Pindah angka lagi sampai angka 3 ya 30 derajat dan seterusnya. Oke. Itu yang pertama. Ya, 30 derajat setiap pindah angka. Nah, yang kedua adalah kan kalau misalkan kita disuruh menentukan jam 2 lewat 40 seperti ini ya. Jam 2 lewat 40. Ini kan si jarumnya udah ngelewatin beberapa langkah kan. Sedang ngelewatin beberapa. Mana pensil aku nggak ada. Di sini. Sudah ngelewatin beberapa derajat di sini ya. Sudah ngelewatin beberapa derajat. Nah, beberapa derajatnya ini berapa derajat sih? Nah, gimana caranya kita ngitung berapa derajat yang sudah dilewati dari 2 ke sini? Ya, ini nggak nyampe 3 ya, belum nyampe 3 ya. Baru nyampe sini nih. Baru nyampe titik yang ini. Kelihatan nggak titik yang kecil ini? Nah, ini berapa derajat? Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di buku, jadi ini sebenarnya kita ngikutin yang di buku aja ya. Jadi patokannya adalah kalau misalkan 2 lewat 40, pertama-tama kita pakai patokannya ini dulu ya, 2. Kemudian 40 menit itu kan berarti di sini ya, di angka 8, 240. 240. Setiap angka 1 ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Angka 8 berarti 40. Nah, dari 2 ke 8 ini berapa derajat? Kita lihat ini udah pindah berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 30 ya. 6 dikali 30 sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut ini dari 2 ke 8 ya, dari 2 ke 8 ini totalnya sama dengan 180 derajat ya. Ini totalnya sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Pertanyaannya adalah
Yang ditanya adalah sudut yang ini ya. Sudut yang, berarti kan harus dikurangin yang sudut yang ini. Besar sudut yang kecil ini. Nah, untuk mengetahui besar sudut yang kecil itu, besar sudut yang ini, gimana caranya? Caranya adalah dari menitnya. Ya. Tadi kita tahu setiap pindah 1 jam itu 30 derajat ya. 30 derajat setiap pindah 1 jam. Cuma tadi dia belum pindah selama 1 jam kan. Dari sini ke sini itu belum 1 jam. Berapa menit dia move-nya, yaitu adalah 40 menit. 40 menit dari 1 jam ya. Dari 60 menit. Sorry, ini bukan 40 derajat. Tapi 40 menit dari 60 menit. Sehingga berapa derajat yang dilewatin sudut yang ini? Sudut yang ini itu adalah ini. Besarnya. Kita tinggal hitung. Ini sama dengan ini 2 ya. 40 menit bagi 40 derajat bagi 2 berarti di 20 derajat. Sehingga besar sudutnya itu adalah ya besar sudut dari yang merah ini ya, jarum panjang dan jarum pendeknya ya, jarum panjang dan jarum pendeknya ini adalah 180 dikurangi 20 derajat atau sama dengan 160 derajat. Sampai sini dulu jelas? Jadi ini 20 derajat tadi ya. Besar sudut yang ini sama dengan 20 derajat. Besar sudut yang ini sama dengan 20 derajat. Sampai sini dulu jelas? Oke, jelas ya. Jadi sebenarnya kalau cara cepatnya adalah karena kita selalu melakukan perkalian ini ya. Misalkan nanti lewatnya 30 menit sini, lewatnya 30 menit. Apa ini sih? Nanti kan 30 per 60 dikali 30 derajat. 30 menit per 60 menit dikali 30 derajat. Karena kita selalu melakukan ini nih, perkalian ini bagi ini. Maka cara tercepatnya adalah kita tinggal bagi 2 aja menitnya. Contoh misalkan 02.40, berarti 40 bagi 2 yaitu 20 derajat. Berarti ini dia udah lewat 20 derajat. Contoh lagi misalkan 02.50, berarti berapa derajat? 50 bagi 2, 25 derajat. Jadi seperti itu ya. Nah, itu cara mudahnya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti sambil mengerjakan soal ya, sambil mengerjakan soal itu di soal tugas kedua halaman 75. Latihan 2 halaman 75 silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan 8 dan waktu maksimalnya itu adalah di hari Rabu tanggal 20 Januari. Nah, untuk soal yang perlu digambar itu silakan digambar. Ya, contohnya nomor 1. Nomor 1 itu adalah perintahnya memang disuruh digambar ya, walaupun nggak ada gambarnya. Karena kalian diminta untuk membuat sketsa, ya usahakan ada foto busur dan alat yang kalian gunakan untuk menggambar sudut tersebut. Kemudian untuk nomor 2 itu nggak perlu digambar karena gambar tidak menunjukkan soal atau tidak mewakili soalnya, maka nggak perlu digambar. Tapi kalau misalkan kalian butuh gambarnya silakan kalau mau digambar. Kemudian yang nomor berapa lagi? Sisanya adalah digambar ya, nomor 4, nomor 7, dan nomor 8. Untuk nomor 6 dan seterusnya, nomor 6 itu semuanya itu nggak usah digambar ya. Jadi kalau kalian butuh gambarnya, kalian bisa pakai
Misalkan kalian bingung nih posisi sudutnya ada di mana, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya GeoGebra ini yang saya pakai. Dan ini nggak usah diinstal, kalian bisa buka secara online di geogebra.org, geogebra.org ya. Aplikasinya namanya apa? Kalian cari aja clock angle ya, sudut jam. Clock angle, enter. Kemudian di sini ada banyak, jadi kalian bisa coba-coba nanti. Saya pakai yang sebelah sini. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa play. Bisa kalian gerak-gerakin kalau misalkan kalian mau tahu bentuk sudutnya seperti apa. Bapak, jadi nomor 2 dikerjain juga atau gimana, Pak? Nomor 2 dikerjakan, tapi langsung ke perhitungannya aja. Tapi nggak usah digambar ya. Semua nomor dikerjakan 1 sampai 8. Untuk yang ada gambarnya itu nomor 1, 4, kemudian nomor 7 dan 8 aja. Kalau yang ini opsional ya, nomor 6. Langsung perhitungannya aja, gimana cara kalian menghitung sudut-sudut tersebut. Oke, silakan, masih ada waktu 40 menit, saya rasa cukup ya, maksudnya untuk mencicil tugas-tugasnya nggak harus selesai hari ini. Silakan dikerjakan yang bisa dikerjakan hari ini. Halaman 75.